Ya, dukungan penuh dipastikan bakal didapat timnas Indonesia kala menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis besok. Pasalnya tiket laga ini dipastikan sudah ludes terjual habis. Timnas Indonesia bertemu Vietnam dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari berselang, skuad Garuda bakal ganti bertandang ke markas Vietnam. Satu kata buat Vietnam. Pastinya dibantai. Saat ini, Indonesia berada di dasar klasemen grup F dengan raihan 1 poin. Namun, dengan performa apik di Piala Asia 2023 lalu, termasuk saat menang atas Vietnam, ada optimisme bahwa Indonesia bakal tampil bagus pada laga kali ini. Ya, selain itu, dalam laga ini timnas Indonesia kemungkinan juga sudah bisa diperkuat oleh 2 pemain keturunan anyar, yakni Jai Ijes dan Nathan Joaon. Kini pada Rabu 20 Maret 2024, atau sehari menjelang pertandingan, PSSI lewat akun media sosial mereka resmi mengumumkan bahwa tiket laga timnas Indonesia versus Vietnam telah ludes terjual. Sold out, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam pada 21 Maret 2024 telah habis terjual. Sampai jumpa di GBK, Sobat Garuda, tulis PSSI dalam pengumuman mereka. Ya, ini jelas menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia yang membutuhkan dukungan total dari supporter demi meraih target mengalahkan Vietnam. Ya, sementara itu, para pemain Vietnam terpantau sedang memakan mie instan jelang lawan Indonesia. Aksi mereka pun yang sedang lahap memakan mie instan menjadi sorotan warganet Indonesia. Banyak dari fans Indonesia menyuruh mereka untuk terus banyak-banyak memakan mie instan biar bisa dibobol para pemain timnas Indonesia. Legenda timnas Vietnam sebut level Indonesia sekarang meningkat. Ya, keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang membuat timnas Indonesia membuat skuad Garuda ibarat lawan susah bagi Vietnam. Ya, legenda Vietnam Dang Vuong Nam yang kini menjadi pengamat sepak bola menilai anak asuhan Philippe Troussier akan kesulitan ketika bertemu timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 dan 26 Maret. Hanya 2 pemain sayap, Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan yang dipertahankan Sintayong. Lawan kita hampir semuanya diganti dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, tulis Vuong Nam. Belum lagi ada 2 pemain yang pernah bermain di Eropa dalam hitungan tahun seperti Egy Maulana, Witan Sulaiman, membuat Indonesia memiliki kualitas generasi Dream Team dalam sejarah perkembangan sepak bola di negara itu. Lanjutnya, tim itulah yang menghancurkan tim Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Pemain naturalisasi dengan bentuk, kekuatan, pemikiran, dan pressing tinggi yang hampir mencekik pemain muda kita, tulis Vuong Nam. 스포츠가 있고 인도네시아 인이기 때문에 인도네시아 대표 선수가 경기되는 거지. 네덜란드 대표 선수가 네덜란드 인도네시아 선수를 뛸 수 있나?印尼现在是东盟强队，变化非比寻常。如果你作为对手忽视印尼现在的实力，那就大错特错了。Ya, media Cina soroti kekuatan timnas Indonesia di tangan Sintayong. Menurutnya, Indonesia di tangan pelatih yang tepat.
Kini dinahkodai Sintayong, Indonesia berubah menjadi tim paling berpengaruh di ASEAN. Media Cina 163.com mengomentari kekuatan timnas Indonesia jelang duel melawan Vietnam. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu, Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama, namun tim Indonesia tak pernah mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di benua itu. Pada tahun 2005, pemain bernama Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapat tempat di Tiongkok. Saat itu, ia menjadi kekuatan utama klub Surabaya Indonesia saat bermain dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola di tanah air. Namun, tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pelatih Sintayong menjabat pada 2020, peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat. Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023. Yang jelas, sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, ujar media China. Tôi từng thi đấu với Indonesia tại sân vận động GBK với hàng nghìn cổ động viên. Khi họ hát vang bài hát, tôi nổi da gà. Họ rất nhiệt tình với bóng đá. Ya, penyerang timnas Vietnam Nguyen Thanh Linh menyebut selalu merinding ketika harus berhadapan dengan ribuan supporter Indonesia. Ketika datang ke GBK nanti, pemain Vietnam tak cuma melawan para pemain Indonesia, namun para supporternya juga. Saya berkesempatan bermain di Stadion GBK ketika menghadapi timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022, kata Thanh Linh dikutip dari laman The Tau 247. Mendengarkan dan lagu kebangsaan mereka saja sudah membuat jantung saya berdebar kencang. Tapi saya sudah mempersiapkannya dengan matang dan akan ada kejutan untuk timnas Indonesia, kata Thanh Linh. Menurutnya, ketika ribuan supporter Indonesia menyanyikan lagu kebangsaannya, itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Begitu mengerikannya supporter Indonesia hingga membuat pemain lawan panas dingin. Ya, di balik itu, setelahnya Edmundo Ari disambut gembira timnas Vietnam.